Bismillahirrahmanirrahim. Saring sebelum sharing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita, maka tabayyunlah, telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Al-Hujurat ayat 6. Asbab nuzul ayat ini dikisahkan. Al-Imam Ahmad, kami diberitahu oleh Muhammad ibnu Sabik. Beliau berkata, aku diberitahu Isa ibnu Dinar. Beliau berkata lagi, aku diberitahu oleh ayahku bahwa beliau mendengar langsung penuturan Al-Haris ibnu Dirar Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Al-Haris mengatakan, aku mendatangi Rasulullah SAW. Beliau mengajakku ke dalam Islam, aku pun menyetujuinya. Aku katakan, wahai Rasulullah, aku akan pulang untuk mengajak kaumku berislam, juga berzakat. Siapa yang menerima, maka aku kumpulkan zakatnya, dan silahkan kirim utusan kepadaku pada saat ini dan itu, waktu yang telah ditetapkan, agar membawa zakat yang telah kukumpulkan itu kepadamu. Setelah ia mengumpulkan zakat tersebut dari orang yang menerima dakwahnya, dan sampailah pula pada tempo yang diinginkan Rasulullah, ternyata utusan tersebut menahan diri dan tidak datang. Sementara itu Al-Harits mengira bahwa Allah dan Rasulnya marah, maka ia pun segera mengumpulkan kaumnya yang kaya dan mengumumkan, dulu Rasulullah pernah menentukan waktu untuk memerintahkan utusannya agar mengambil zakat yang ada padaku, sedangkan menyelisihi janji bukanlah kebiasaan Rasulullah, dan tidak mungkin utusannya ditahan kecuali karena adanya kemarahan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, mari kita mendatangi Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah telah mengutus Al-Walid ibnu Uqbah kepada Al-Haris untuk mengambil zakat tersebut, tetapi di tengah jalan Al-Walid ketakutan, sehingga ia pun kembali kepada Rasulullah sembari mengatakan, wahai Rasulullah, Al-Haris menolak menyerahkan zakatnya, bahkan hendak membunuhku. Maka marahlah Rasulullah, lalu mengutus pasukan kepada Al-Haris. Sementara itu Al-Haris telah berangkat bersama kaumnya. Tatkala pasukan berangkat dan meninggalkan Madinah, bertemulah Al-Haris dengan mereka, kemudian terjadilah dialog. Pasukan itu berkata, ini dia Al-Haris. Setelah Al-Haris mengenali mereka, ia pun berkata, kepada siapa kalian diutus? Mereka menjawab, kepadamu. Dia bertanya, untuk apa? Sesungguhnya Rasulullah pernah mengutus Al-Walid ibnu Uqbah, dan ia melaporkan bahwa engkau menolak membayar zakat, bahkan ingin membunuhnya, kata utusan itu. Al-Haris menyahut, tidak benar itu. Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan sesungguhnya, aku tidak pernah melihatnya sama sekali, apalagi datang kepadaku. Setelah Al-Haris menghadap Rasulullah, beliau bertanya, benarkah engkau menolak membayar zakat dan bahkan ingin membunuh utusanku? Al-Haris menjawab, itu tidak benar. Demi Allah yang mengutusmu dengan sesungguhnya, aku tidak pernah melihatnya dan tidak pula datang kepadaku. Juga tidaklah aku berangkat kecuali setelah nyata ketidakhadiran utusanmu. Aku justru khawatir jika ia tidak datang karena adanya kemarahan Allah dan Rasulnya yang lalu. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sedulur, hampir saja satu berita rekayasa membuat darah tertumpah. Itu di masa Nabi, bagaimana dengan masa kini?
Banyaknya perpecahan, pertikaian, saling curiga bermula dari satu hal yang belum terkonfirmasi dengan baik dan benar. Kabar segera menyebar, terlebih saat hati lemah iman, maka api membakar semua tanaman kering itu dengan cepat. Pikirkan, camkan setiap ungkapan atau tulisanmu, apakah membuat sesama saling bersama atau menimbulkan perpecahan.